warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Berianto. Saya akan menampilkan tugas pembatik level 3, yaitu membuat video pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti bersama video pembelajaran dengan judul Perkembangbiakan Generatif pada Hewan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ikuti bersama. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Ini adalah judul atau topik pada pembelajaran kali ini. Nah, apa tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran ini yaitu diharapkan bahwa siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan baik secara ovipar, kemudian vivipar, ovovivipar, serta manfaatnya dari perkembangbiakan tersebut. Nah, perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan adanya pembuahan. Apa yang dimaksud dengan pembuahan tersebut? Pembuahan di sini dijelaskan bahwa pertemunya sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau bisa disebut dengan spermatozoid yang akan membaur atau menjadi satu sehingga menjadi sebuah zigot. Nah, zigot di sini akan berkembang dan tumbuh menjadi sebuah embrio atau kita sebut sebagai janin. Nah, embrio inilah yang nantinya akan menjadi sebuah keturunan baru dari hewan yang berkembang biak tersebut. Ini adalah sebuah urutan dari proses perkembangbiakan generatif pada hewan. Kemudian, proses perkembangbiakan tersebut akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu secara ovipar, kemudian yang kedua secara vivipar, dan yang terakhir yaitu secara ovovivipar. Mari kita jelaskan satu persatu. Ya, yang pertama yaitu perkembangbiakan secara ovipar. Apa artinya perkembangbiakan secara ovipar? Di sini dijelaskan bahwa ovipar adalah perkembangbiakan yang secara bertelur. Ini pada hewan. Contoh dari ovipar ini yang pertama yaitu ada burung elang. Nah, kemudian yang kedua ada kura-kura. Nah, ini adalah bertelur hewan-hewan tersebut cara perkembangbiakannya. Dan juga ada ayam di situ. Itu adalah secara ovipar. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vivipar. Apa maksudnya? Di sini dijelaskan bahwa vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ada beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Apa saja di sini dicontohkan? Ada kucing, kemudian ada sapi, kemudian ada macan, ada juga kelinci. Ini adalah beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar. Yang terakhir yaitu perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Apa maksudnya? Di sini secara ovovivipar yaitu hewan tersebut berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Jadi bertelur dan melahirkan jadi satu menjadi ovovivipar. Contohnya apa? Di sini dicontohkan ada hewan buaya, kemudian ikan hiu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat dari perkembangbiakan hewan tersebut. Yang pertama, perkembangbiakan kalau kita lihat secara ovipar, maka manfaatnya yaitu di dalam cangkang, embrio hewan dapat terlindung dengan aman dan dari lingkungan sekitarnya, terutama pada saat suhu dingin dan suhu panas. Kemudian telur hewan mengandung amnion sebagai sumber protein dan air bagi embrio. Cairan tersebut juga dapat melindungi embrio dari guncangan ataupun benturan yang terjadi di alam. Ini adalah manfaat dari perkembangbiakan secara ovipar. Kemudian, manfaat perkembangbiakan secara vivipar yang pertama yaitu embrio secara otomatis berkembang di dalam tubuh induknya sehingga dapat dibawa kemanapun dan akan lebih aman lagi. Yang kedua manfaatnya yaitu embrio berkembang di dalam induknya sehingga pasokan makanan itu dapat terjamin oleh induknya. Jadi akan menjadi aman makanan dari embrio tersebut karena
dipasok oleh induknya. Nah, yang terakhir yaitu manfaat perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu induk tidak perlu membagi makanan dengan embrio. Nah, karena embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Kemudian manfaat yang kedua, aman dari gangguan predator ataupun yang mengganggu di sekelilingnya. Karena apa? Karena telur disimpan di dalam tubuh induk dan menetaskannya juga di saluran ovidum. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari perkembangbiakan hewan baik secara ovipar, kemudian vivipar maupun secara ovovivipar. Nah, demikian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi video pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada hewan yang saya buat untuk melengkapi tugas dari pembatik level 3. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.